yakin nih buat kesehatan asam loh ini gitu kan. Yakin Gak nih. semua orang nih bisa terima, Iya aku kan? asal melambung nih. Mereka nggak percaya awalnya. Nah, kita selalu ngedukasi baik di sosmed ataupun ketika event akan membukakan jurnal-jurnal itu langsung dari handphone mereka loh Kak Grace. Kayak, ayo kita buka sama-sama ya kombucha untuk asam lambung. Apakah ada jurnalnya? Kita bantu mengedukasi itu karena kan basically kita nggak boleh overclaim kan. Ini bukan sebuah obat, tapi ini adalah ciptaan Tuhan yang mengandung manfaat. Kurang lebih kan kayak gitu kan. Nah, ini gitu sih. 3, 2, 1, on air. Halo hai, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Graciela Fakdawer dalam podcast Noken, Kotra Nonton, Kotra Keren. Dan spesial sekali di hari ini kita punya narasumber yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi banyak orang karena kisah-kisahnya sangat, yang pastinya luar biasa deh. Dan tema kita di hari ini adalah kisah inspiratif di balik botol. Wow, ada apa di balik botol ini? Langsung saja kita sapa narasumber kita, Dian Lestari. Yeay! Selamat dan selamat datang di podcast kita. Apa kabar? Baik, sehat. Hari ini sudah minum berapa botol? Ya, harus minum minimal 1 lah ya. Minimal 1 ya. Minum pagi hari itu paling bagus. Oh, paling bagus. Ada apa sih dengan botol? Coba boleh diceritain dulu. Botol apa sih sebenarnya? Saya juga kurang tahu, entah itu botol kecap, botol saus. Iya, yang pasti botol yang ada di depan ada kita di ini ya. Ya, Oke. Perkenalkan, botol yang aku bawa ini adalah minuman kombucha. Apa itu kombucha? Ya, minuman probiotik yang udah turun-temurun. Leluhur kita udah terbiasa dengan minuman-minuman fermentasi lah ya, fermented tea, kurang lebih kayak gitu sih. Itu idenya dari mana? Ide kombuchanya ya. Jadi emang sebagai ibu rumah tangga ya, otomatis kan harus menjaga keluarganya supaya tetap sehat, fit gitu. Berawal dari masalah keluarga, di mana punya 3 anak, dan tiga anak ini punya masalah yang berbeda-beda dalam kesehatan. Berawal dari sebuah keresahan. Bener, harus cari ide gimana sih caranya supaya anak-anak ini tetap sehat dan bertumbuh dengan baik. Kurang lebih kayak gitu sih awalnya. Kenapa memilih kombucha? Kenapa memilih minuman seperti ini? Dari banyak minuman yang sehat, probiotik, kenapa memilih dia ini? Nah, itu juga kayaknya ada ketidaksengajaan ya. Jadi 16 tahun belajar atau berada di dalam perusahaan Amerika gitu. Kita ada berjalan di perusahaan Amerika, tapi waktu itu aku di Jakarta ya. Jadi dari segala apa yang dipelajari itu adalah bagaimana herbal itu atau tumbuh-tumbuhan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Nah, akhirnya tuh kan tahu, oh ternyata manfaat dari probiotik itu apa, manfaat dari vitamin C itu apa, manfaat dari segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu pasti ada manfaatnya kan. Nah, terus makin kesini makin banyaklah makanan yang tidak sehat. Kemudian gaya hidup mungkin ya yang modernisasi, akhirnya tercetuslah pikiran bahwa ternyata membaca jurnal juga ya otomatis kita jadi makin melek kesehatan kan, walaupun bukan basic dokter atau kesehatan gitu, tapi kita manusia awam, orang awam juga boleh berhak untuk tahu kan tentang apa sih yang terjadi sekarang, kok banyak orang sakit, kenapa orang kok mudah lelah kayak gitu. Akhirnya membaca sebuah jurnal mendapatkan satu benang merah yang luar biasa adalah di mana 70% imunitas tubuh manusia itu ada di dalam pencernaan. Jadi kalau pencernaan kita terganggu atau kotor, itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Itu jadi ya akhirnya mulai berpikir cari probiotik apa sih yang bisa dibuat sendiri. Datanglah ide bikin kimchi, kemudian ide bikin sauerkraut, itu turunannya fermentasi, dan belajar tentang bikin kombucha. Nah ternyata kombucha ini paling nyambung nih sama anak-anak, mudah diterima karena rasanya manis, segar, dan juga mereka tuh kayak bisa dicampur sama buah-buahan kayak gitu kurang lebih. Oh, kurang lebih seperti itu. Jadi karena punya problem di dalam keluarga, masalah kesehatan, angkatlah ide itu menjadi satu usaha ya, usaha yang sangat luar biasa dan banyak memberkati banyak orang yang pastinya. Oke, terus memulainya ini dari kapan? Mulainya tuh Januari 2023. Itu tuh ya. Itu baru setahun lebih ya? 2 tahun. Iya, artinya ya, kurang lebih ya.
Iya. Ya setahun, kan kita baru nih 2025. Ya, jadi pas tahun 2025 tuh 2 tahun nih kita. Ini ibaratnya kalau ibarat anak yang baru bisa jalan langsung terbang. Bener. Ya. Kayak dipaksa untuk lari kayaknya, Iya, bukan iya. terbang, Bukan terbang lari. lah, iya, Iya, yes. lari. Jadi memang sebenarnya tuh kayak ada jalur spiritual juga, kayak Tuhan tuh kayak kasih jalan gitu di dalam minuman ini. Jadi awalnya tuh bikin minuman untuk keluarga kan. Mulai dari masalah yang ada dalam keluarga, kesehatan anaknya nomor 1 tuh punya eksim. Kalau kepanasan keringetan tuh sampai gatal seluruh tubuhnya. Yang nomor 2 tuh lebih lucu lagi, makan sebanyak apapun tuh nggak jadi daging gitu, kurus aja, kecil gitu kan. Coba nanti yang nomor 2 bisa menghadap saya. Bisa ya? Saya soalnya saya minum air aja jadi lemak gitu. Oh loh. gitu ya? Saya pengen berguru itu kayak. Bisa tuh, bisa. Oke, lanjut. Anak yang nomor 3 lebih parah lagi, makan protein hewani pasti batuk, pilek, sampai diare. Itu kan lucu banget, 3 anak tuh punya masalah yang beda kan. Nah itu tadi berawal dari ternyata kalau kita menambah jumlah bakteri baik atau probiotik, membantu tubuh kita tuh biar kuat dulu. Kalau udah tubuh kuat, otomatis bakteri jahat masuk, itu lebih kuat nggak sih tubuh kita, ya kan? Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi baru setahun memulai bisnis ini atau usaha ini, bagaimana suka dukanya? Bisa Suka langsung duka. diterima sama masyarakat? Awalnya sih gelisah gini. Kayaknya kita udah ngerasain manfaatnya ini kan, tapi jangan stop di kita deh. Kita harus, Tuhan udah berkati kita. Kita yuk kasih tahu ke banyak orang, ada loh minuman yang ternyata udah Tuhan kasih ide ke manusia untuk mengembangkan ini gitu. Gimana caranya kita mengembangkan ini di tanah Papua. Saat itu tuh minuman kombucha tuh hampir dibilang nggak ada yang jual dengan mengedukasi gitu kan. Nah akhirnya mulailah belum jual nih Kak. Jadi baru nawarin, ngenalin, merasakan ke orang gitu, kayak ini udah minum aja bawa gitu. Kasih aja. Memang nggak jualan. Nggak jual. Awal banget bisnis tuh nggak jual. Memang hanya purely memberikan kepada orang manfaat kombucha itu apa. Terus ternyata efek dari situ mereka juga ngerasain, tapi manfaatnya beda-beda. Ada yang orang tua ngerasain nih, besoknya dia bilang kok badanku nggak pernah ngerasain seenteng ini gitu kan, karena memang ada efek detox. Terus ada lagi teman-teman di circle ibu-ibu gitu kan, namanya juga punya anak kan, macan ternak kan, mama antar anak gitu kan. Terus kemudian akhirnya ada yang ngerasain yang lain-lain, ada mulai autoimun dan segala macam. Akhirnya banyak kesaksian mulai terkumpul, memberanikan diri untuk orang-orang bilang open PO dong. Mulai dari situ bisa tuh langsung diterima seperti itu ya? Iya, open PO dong. Terus akhirnya kita pikir, emang mau? Ya mau lah. Nah, mulailah dari bikin botol tanpa stiker, diantar ke rumah orang satu-satu. Setiap bikinnya tuh 2 minggu sekali. Waktu itu memang belum bisnis kan. Jadi awalnya ya kayak gitu sih. Oke, tapi saya kebetulan udah pernah masuk ke dalam lab, Rumah produksi lab iya. lagi. Rumah produksinya Mabucha atau kombucha ini memang itu sangat-sangat luar biasa sekali. Bahkan dia punya kombuchanya itu kita nggak boleh bicara-bicara sembarang. Bener. Ya. Jadi harus bicara yang baik. Oh sayang, kau cantik. Bener. Kau manis. Oh sayang, oh cinta, seperti itu. Bener. Si kombuchanya. Bener. Itu berapa lama dia bisa di produksi airnya itu? Pada prinsipnya kombucha ini kan bakteri kan, dia hidup dan dia hidup juga di tubuh kita kan. Ada penelitian juga dari Jepang kan, ketika kita memperkatakan air itu buruk, itu akan merusak susunan kultur atau jaringan di dalam air itu. Sama juga kalau kita memperkatakan anak kita kan, kamu yang baik-baik kan pasti otomatis dalam tubuhnya itu akan kristalnya tuh makin indah. Nah itu juga kita memperlakukan ke setiap kombucha toples-toples kita. Ya itu juga jadi SOP loh di dalam kita punya rumah produksi. Jadi setiap pagi kalau bangun, selamat pagi anak-anakku sayang, cintaku, ayo terus, seperti itu. Bahkan sampai di dalam kombucha pembuatannya kita itu, kalau kita punya karyawan lagi moodnya lagi nggak bagus, change dengan yang moodnya lagi bagus. Seperti itu. Karena memang sebenarnya itu transfer energi ya. Kalau pembuatnya itu happy, bahagia, terus punya tujuan yang baik, ya pasti akan nyampe ke orang yang minum juga sama kan, energi gitu. itu sama. Berarti saya bisa ya ngelamar jadi karyawan ya. Langsung diterima kayaknya. Karena happy terus ini, biar langsung ditransfer. Langsung diterima kali ya kalau Kak Grace, karena semangat gitu kan. Semangat terus. Oke, pernah mengalami stagnan? Stagnan Dalam berbisnis seperti ini, karena
kalau di Jayapura, kalau misalnya kita nggak usah bicara kota-kota lain, itu kalau di Jawa itu orang sudah tahu. Udah tahu kombucha itu apa. Sudah tahu. Tapi kalau di Jayapura, di Papua ini pernah merasa stagnan atau produk saya nggak diterima. Apa ini barang asam sekali, terlalu manis, lebay kau nih, begini. Kok jujur banget sih? Bisa ya toh? Ya kurang lebih itu kan emang gini ya. Untuk memperkenalkan sesuatu yang baru itu kan memang nggak mudah, pasti ada tantangan kan. Nah tapi kita fokus dan tujuannya tuh apa? Tujuannya kalau hanya untuk mau profit, pasti kan kita sedih lah ya, gimana caranya supaya orang tuh bisa kenal sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Nah tujuannya visi misi perusahaan kita itu adalah untuk membuat orang itu makin happy, makin sehat, makin bisa produktif. Makanya waktu mengalami tantangan-tantangan kayak gitu tuh menurut kita itu sebuah tantangan yang harus dihadapi dan itu nggak ada masalah sih. Tapi memang jadi proses perjalanan itu di awal-awal sekali kurang lebih 3 bulan pertama ya, kita mulai event untuk memperkenalkan kombucha. Itu adalah orang yang mulai kayak yakin nih buat kesehatan asam loh ini gitu kan. Yakin Nggak nih. semua orang nih bisa terima, iya aku kan? asal melambung nih. Nah, Kayak apalagi gitu. kayak gitu kan. Ternyata kalau kita edukasi bahwa di banyak jurnal menyatakan kombucha bagus untuk orang diabetes, ada yang percaya nggak? Mereka nggak percaya awalnya. Nah, kita selalu ngedukasi baik di sosmed ataupun ketika event akan membukakan jurnal-jurnal itu langsung dari handphone mereka loh Kak Grace. Kayak, ayo kita buka sama-sama ya kombucha untuk asam lambung. Apakah ada jurnalnya? Kita bantu mengedukasi itu karena kan basically kita nggak boleh overclaim kan. Ini bukan sebuah obat, tapi ini adalah ciptaan Tuhan yang mengandung manfaat. Kurang lebih kan kayak gitu kan. Nah, ini gitu sih ceritanya. Oke, jadi tantangannya juga lumayan berat ya. Lumayan berat, tapi rata-rata yang tadinya negatif yang kayak gitu tadi sekarang jadi pelanggan tetap kita kok. Wow, luar biasa. Ini Iya. kombucha sendiri ada punya berapa rasa? Ada 12 rasa. Oke. Ya, itu fokusnya pakai bahan-bahan lokal asli Papua. Kenapa kok kayak gitu ya? Kenapa kok mau pakai bahan-bahan lokal asli Papua? Nah, karena satu, target market kita kan orang-orang Papua nih, membuat Indonesia Timur makin sehat. Asik. Ya kan? Ya. Sedap. Dan juga jadi pioner minuman kesehatan probiotik gitu. Jadi pingin jadi the largest kombucha company in Papua dan puji Tuhan itu udah tercapai gitu. Nah, kita tuh udah ada di hampir 7 kota dan hampir semua kota di Papua lah ya, kota-kota besar gitu. Oke, satu Ada di Jayapura otomatis. pasti. Kabupaten Ya, Timika. Udah sampai di Freeport loh. Oke, Ya, ya. kemudian ada di mana lagi Nabire, Nabire, Biak, Biak. Wamena, Merauke. Ya, 8 dong itu. Enggak dong, 7. 7 ya? Iya. Oke. Coba dihitung lagi. Coba kota, kabupaten, Jayapura, Timika, Nabire. Oh, 8 sama kabupaten ya? Iya, Oh toh. ya, oke lah. Iyalah, Iya, kota 8. sendiri, kabupaten Iya. sendiri. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Dan 1 tahun kemarin kita masif untuk memperkenalkan, kita udah hampir di 100 reseller. Ada di modern market, ada di restoran-restoran. Nah, itu memang kedepannya kita makin pingin mengenalkan lagi bahkan di kota-kota kecil ya. Kurang lebih kayak gitu. Pernah merasakan kalau boleh dibilang tantangan yang begitu besar selain dari customer, tantangan terberat yang pernah dirasakan oleh teman-teman kombucha, mabucha, rumah, etc. itu? Iya, oke. Jadi tantangan pertama itu kombucha itu kan harus diminum sama orang kan. Kalau buatnya nggak bagus atau nggak bersih, higienis, itu tuh malah menjadi patogen atau bakteri jahat buat tubuh kita. Tapi pernah dapatkan itu? Pernah dapatkan di kombucha orang. Jadi ada Oke, ada bukan kombucha sendiri? Bukan. Ada kesaksian dari orang lain punya kombucha. Terus kita punya pelanggan-pelanggan gitu nanya, "Kak, emang bisa ya kalau minum kombucha itu sampai diare bahkan keluar darahnya?" Hah, kok bisa kayak gitu? Sedangkan kalau minum kombucha yang kita tahu itu bagus untuk menghentikan diare. Contohnya kayak gitu karena kan antibakteri kan. Nah, ketika antibakteri itu tapi dibikin dengan tidak higienis, pasti udah tercemar dong. Nah, itu gimana caranya untuk menjaga kualitas, mendapat kepercayaan masyarakat tuh penting banget kan. Itu tuh membangunnya tuh susah. Nah, oleh karena itu kita tuh menjadi kombucha pertama dan satu-satunya di Indonesia Timur yang sudah BPOM dan halal. Itu yang kita kejar pertama. Mungkin udah tahu lah ya gimana sih caranya proses BPOM. Iya, Itu panjang. nggak mudah, butuh Betul. tes ini, tes itu, dan butuh komitmen dari setiap
produsen untuk menjaga keamanan pangan itu tetap ada. Dan bersyukurnya tahun 2024 kemarin kita mendapat penghargaan tuh dari BPOM menjadi UMK terbaik se-Papua. Wow, Tenggat. keren. Ya, Ini baru lahir udah langsung dapat penghargaan ya. Nah, karena emang Luar komitmen biasa. kita mau ngejaga itu kan, menjaga Papua tetap apa tadi, sehat dan Sehat. sejahtera. Oke. Iya. Terus kedepannya apa yang mau dibikin? Nah, kemarin kan kita banyak ikut event nih di nasional. Ada beberapa event yang kita ikutin dari mulai Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, dan yang terakhir itu Kementerian Perindustrian. Mereka tuh kasih masukan kita bahwa nama kita kan lahir di Mabuca, Jayapura. Itu singkatannya ada loh Kak Grace, Mabuca, mama buat kombucha. Sesimpel itu kan, karena nggak tahu memikir apa gitu kan. Jayapura pasti otomatis karena kita ada di Jayapura. base on-nya Jayapura. Nah kemudian ketika ketemu sama mentor-mentor hebat yang ada di nasional sana, hampir semuanya benang merahnya mereka bilang kayak gini, ini tuh kemasannya kamu tuh nggak ada Papuanya. Nah itu bisa juga menjadikan masukan buat kita yang mau mengangkat Papua, itu harus mengangkat kearifan lokal. Apa sih yang kita perlu angkat? Nah gitu. Dan ternyata mereka tuh kasih PR ke kita, apa sih beban kamu untuk Papua sehingga kamu itu mempunyai brand yang dicintai seluruh Papua. Nah terus mereka tuh menyarankan untuk kita rebranding dengan brand yang baru supaya ini tuh menjadi milik bersama masyarakat Papua gitu, nggak hanya cuman punya si mama gitu kan, mamanya yang muncul, kan ada fotonya aku kan di situ, ada foto mama itu. Iya ada si mama itu di dalam label itu, dan ketika orang minum pasti ngelihat aku kan. Oke. Nah jadinya jangan kamu yang keluar, tapi lebih kepada Papuanya dong yang diperkenalkan, karena kan fokus kita pakai bahan-bahan lokal Papua kan, yang melimpah. Nah, akhirnya mulailah PR cari nama. Nah ternyata tuh dapetinnya adalah itu kurang lebih hampir 6 bulan 7 bulan kita mirip kayak orang mau melahirkan gitu loh, cari nama anak kan. Harus dapat yang bagus kan, Ya, yang kira-kira itu punya arti tuh banyak gitu. Nah akhirnya dapatlah nama Rumah tanpa H. Rumah itu diambil dari bahasa Biak. Karena karyawanku ada orang Biak. Rum itu artinya rumah kan. Nah rumah juga ada arti raga untuk memuji Allah. Sedap. Ya, tubuh kita harus sehat, tempat untuk berdoa dan beribadah kan. Nah, makanya di dalam sebuah rumah itu terjadi organisasi, ada organisasi inti di dalam seluruh bumi ini kan. Kalau di dalam rumah itu sehat, pasti seluruh dunia itu juga akan sehat kan. Nah, kurang lebihnya kayak gitu sih. Oke. Bagaimana support dari orang sekitar, Kak? Suami yang nomor 1 ya. Yes, ya. Nih karena kalau udah sibuk-sibuk kayak gini, gimana bagi waktunya untuk anak, suami dengan bisnis yang sedang dijalanin? Ya, jadi emang nggak gampang ya. Womanpreneur tuh tantangannya berat kan. Pasti Kak Grace juga tahu kan, gimana caranya membagi. Kita tuh kan wanita multitasking kan, harus bisa memikirkan segala sesuatunya baik. Dan itu naluri seorang ibu kan. Nah makanya beban banget loh. Itu sebagai tantangan yang berat tuh lebih berat daripada omongan netizen kayaknya. Iya, betul. Jadi memikirkan anakku tuh gimana gitu, sehat, tumbuh, dan juga berkembangnya itu maksimal. Betul, kita niatnya mau menyehatkan Orang Indonesia lain, Timur, iya. tapi anak sendiri, suami sendiri nggak sehat gitu ya kan? Jadi ya berkat dukungan dari suami yang terus push kayak ya udah emang mungkin Tuhan bisa pakai orang lain untuk bikin kombucha di tanah Papua. Tapi saat ini kita dapat panggilan untuk membuat minuman ini dan menyebarkan ke banyak orang kebaikan-kebaikan kombucha. Jadi ya punya suami yang bisa nge-support itu emang penting banget. Jadi pasangan itu harus cari yang tepat supaya juga nggak timpang ya ketika kita istri berkarir, ya didukung. Betul sekali. I love you suami. I love you, suami. Oke, terus lagi kalau ternak si kombucha ini bagaimana sih Kak? Cara ternaknya ya? Cara ternaknya gitu. Sebenarnya Hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat kita ternak kombucha? Memang sepengetahuan saya, sepertinya kelihatannya mudah kalau kita untuk ternak kombucha. Karena cuma butuh air teh ya, iya. Air teh sama gula. Iya. Jadi itu kan bahan bakunya lah ya, kita sebutnya sebagai bahan baku. Yang pertama tuh harus ada Scooby yang kayak pancake
jelly itu kan yang Yap. bulat-bulat Kayak gitu kan. jamur gitu loh Iya. bentukannya, tapi dia besar sekali. Iya, bulat gitu kan, mengikuti tempat itu Scooby. Harus ada Scooby-nya. Nah, dia tuh karena dia yang membuat minuman itu akan berubah fungsinya, mempunyai manfaat. Kemudian dia itu butuh makan. Makanannya apa? Makanannya itu gula. Nah, tapi butuh tempat, ekosistem. Tempat tinggalnya dia itu dia sukanya tuh di tempat-tempat yang ada kafeinnya, contohnya kopi, teh. Nah, jadi itu tempatnya dia. Tapi dia juga butuh pH. pH-nya tuh harus yang asam. Di 2,5 sampai 3 lah kurang lebih kayak gitu. Nah, itu butuhlah air yang asam dari air kombucha yang lama itu atau starternya. Sebenarnya tuh prosesnya tuh sesimpel kita kasih makan peliharaan kita gitu loh Kak Grace. Kasih makan aja teh sama gula terus. Habis kasih lagi. Oh, Sesimpel jadi dia itu. kayak menyusut begitu? Iya, dia kan makan. Dia kan makan. Kalau mungkin yang bikin lupa kasih makan dia bisa kering. Dia bisa mati. Kurang lebih kayak gitu. Terus yang dihasilkan namanya kombucha. Itu kayak keringatnya dia gitu atau benar. Jadi kan makanan si gula itu, si teh dan gula itu atau tumbuh-tumbuhan apapun yang kita masukin buat dia makan, ya bunga-bungaan atau buah-buahan yang kita masukin buat dia makan, itu tuh akan menghasilkan di mana dia kan makan kan, masuk ke tubuh dia kan. Nah, itu ukurannya tuh jadi 0,01 mikron. Kecil banget. Kalau masuk ke dalam tubuh manusia tuh kita udah ngerasain kebaikannya aja, yang jeleknya tuh udah dimakan sama si Scooby-nya itu. Ya. Oke, makanya gula yang dihasilkan tuh bukan gula jahat. Bukan gula jahat. Iya, kalau nggak ada gula, Scooby-nya nggak mau kerja. Iya, jadi emang thanks God ya. Ada yang mencerna si gula itu, tapi kita tetap dapetin manfaatnya, dapetin manisnya. Tetap gitu. dapat manisnya. Ya, Oke, jadi pernah ada kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang merasakan bagaimana si botol-botol ini bisa memberkati. Ya, itu yang nggak bisa digantikan dengan apapun ya. Setiap kesaksian yang masuk. Jadi buat bahan bakar kita ketika kita itu kayak udah mulai capek kan, mulai ngangkat gitu kan, ngangkat botol yang 15 liter kayak gitu. Terus anak-anak kita punya karyawan juga kan kecil-kecil kan, masih pada kuliah rata-rata cewek kecil, tapi mereka kuat-kuat Kak untuk ngangkat itu. Nah, mereka kan butuh motivasi kan. Nah, ketika kesaksian demi kesaksian datang tiap hari di Instagram, di Facebook, TikTok kita, itu tuh jadi sesuatu kayak yang nggak bisa dinilai pakai kata-kata gitu. Kayak thank you ya Kak, udah buat minuman seperti ini buat mamaku. Mamahnya itu udah 3 tahun minum obat anti nyeri, nggak bisa sholat. Dia punya cita-cita cuma satu. Mamanya bilang, nak, mama pingin lo tahun ini bisa sholat tarawih di masjid yang di Paldam situ. Terus anaknya takut dong, ini pesan terakhir kah atau gimana gitu kan. Nah, si anak ini tuh kebetulan anaknya itu emang dia udah biasa minum minuman kita, cuman mau kenalin ke mama itu kayak mikir gitu, kayak apakah cocok gitu kan. Rasanya kan unik kan, manis, asam, seger gitu kan. Terus akhirnya si mama mungkin udah kepentok kali ya, udah minum obat macam-macam selama 3 tahun, ya udah kasih aja. 2 minggu Kak Grace, mamanya udah bisa sholat. Rutin. Sehari minum, kalau baru pertama kali minum, saranin minimal tuh 100 mili setiap makan, habis makan. Karena kan kita nggak tahu ada mah atau apapun gitu kan. Jadi si mama itu sampai datang ke kita punya event. Waktu itu ada event di Festival Cendrawasih kalau nggak salah. Mamanya tuh datang seteng sama kita kayak, makasih ya nak, mama udah nggak minum obat anti nyeri dan udah bisa sholat. Wow, sampai sebegitunya ya. Iya, kita tuh nangis bareng-bareng waktu itu, kayak terima kasih sama Tuhan sih, lebih kepada bukan kita kan alat doang ya. Kita tuh kan cuman alatnya yang dipakai untuk menyebarkan dari pesan-pesan dari 1 ke 2 ke 3 dan nah, kenapa bisa masif gitu ke banyak orang? Karena ternyata mereka juga punya misi yang sama, memperkenalkan ke keluarganya. Itu. Oke. Kalau kunci keberhasilan yang dipegang oleh seorang Dian Lestari, apa kunci berhasilannya? Ini kita sekalian juga memberikan support. Nih jangan ada acara termehek-mehek ya. Ini podcast sayang. Kok jangan ada air mata dong? Gimana sih? Oke. Kunci keberhasilan dari seorang Dian Lestari dan juga sekaligus memberikan support pada teman-teman UMKM yang baru saja merintis usahanya.
Sebenarnya belum bisa dibilang sukses banget lah ya. Masih juga meniti karir lah ya, masih menjajaki mana sih yang jalan mana yang bisa kupilih gitu kan. Tapi ada pepatah kan, ada 1000 jalan menuju ke Roma kan. Jadi kalau satu pintu tertutup, yakinlah Tuhan akan buka banyak jendela buat kita. Haleluya. Ya. Ya emang kan nggak bisa pakai kekuatan sendiri kan. Betul. Jadi doa orang tua, doa keluarga, dan doa sama Tuhan berserah ke kanan kiri nggak bisa pakai jalur darat kan. Ya udah pakai jalur langit lah. Oke, jalur udara. Iya kan? Oke. Siap. Terakhir, belum terakhir. Pencapaian terbesar. Pencapaian terbesar tahun. Pencapaian terbesar dari seorang Dian Lestari. Yuk. Pencapaian terbesar pasti dalam fase kehidupan itu setiap manusia punya fasenya masing-masing ya. Tapi dalam hal khususnya bikin minuman ini, ternyata minuman itu nggak seperti yang ekspektasiku di awal, memperkenalkan minuman ini ke banyak orang. Tapi ternyata kombucha lokal dari Papua ini bisa menjadi kombucha pertama yang nembus ke nasional dan mendapat juara 1 di Kementerian Perindustrian. Wah, itu pencapaian terbesar. Itu pencapaian terbesar karena kemarin teman-teman dari kombucha yang buat kombucha seluruh Indonesia ya, ada yang pembuat kombucha dari udah 20 tahun yang lalu, itu kita juga udah ketemu kan, mereka kita mendukung pembuatan kombucha di seluruh Indonesia ini dengan standar yang baik, agar minuman ini memberkati banyak orang di seluruh dunia dan dimulai dari Papua menyegarkan Indonesia. Asik. Oke. Gitu. Mabucha sendiri sekarang namanya udah rebranding ya, jadi rumah. Rumah punya berapa varian? 12 ya. Ada apa saja pertama? Pertama ada sarang semut. Sarang semut. Ya. Itu yang terbaru. Pakai ada kombucha kopi pakai kopi Papua Pegunungan. Ini ya. Ya. Oke, terus? Kemudian ada original. Kemudian ada Ocean Blue. Itu tuh dari air kelapa Skyland. Kemudian rosemary daun mint dan spirulina biru. Ini setiap botol tuh punya khasiat beda-beda ya. Punya walaupun punya manfaat baik untuk pencernaan, imunitas, detox dan meregenerasi sel, tapi kan setiap kandungan yang Tuhan ciptakan ada dong manfaat lebih. Betul sekali. Ya. Luar biasa, dan kita sudah ada di penghujung. Terima kasih Dian Lestari, Kakak Dian Lestari. Enak banget saya panggil cuma nama ya. Yang sudah berkenan. Kan? Semuran. Oke, baik. Terima kasih pemirsa juga yang sudah pantengin kita dari awal sampai dengan akhir. Terus nonton podcast Noken karena kita akan hadir dengan episode-episode yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.